Dengarkan kisah teladan bersama Promah dan saya, Deddy Mizwar, di radio kesayangan Anda selama bulan Ramadan. Minum Promah, lambung sehat, insya Allah ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Kisah Teladan Promah bersama Haji Deddy Mizwar dan Bapak Ustadz Profesor Dr. Satori Ismail, Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Kisah Teladan Promah kali ini berjudul Kisah Wali Allah yang sholat di atas air. Sebuah kapal yang syarat dengan muatan dan bersama 200 orang termasuk ahli perniagaan berlepas dari sebuah pelabuhan di Mesir. Apabila kapal itu berada di tengah lautan, maka datanglah ribut petir dengan ombak yang kuat, membuat kapal itu terombang-ambing dan hampir tenggelam. Berbagai usaha dibuat untuk mengelakkan kapal itu dipukul ombak. Namun semua usaha mereka sia-sia saja. Kesemua orang yang berada di atas kapal itu sangat cemas dan menunggu apa yang akan terjadi pada kapal dan diri mereka. Ketika semua orang berada dalam kecemasan, terdapat seorang lelaki yang sedikit pun tidak merasa cemas. Dia kelihatan tenang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, lelaki itu turun dari kapal yang sedang terombang-ambing dan berjalanlah dia di atas air dan mengerjakan sholat di atas air. Beberapa orang peniaga yang bersama-sama dia dalam kapal itu melihat lelaki yang berjalan di atas air dan dia berkata, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami." Lelaki itu tidak memandang ke arah orang yang memanggilnya. Para peniaga itu memanggil lagi, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami." Kemudian lelaki itu menoleh ke arah orang yang memanggilnya dan berkata, "Ada apa?" Seolah laki-laki itu tidak mengetahui apa-apa. Peniaga itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami." Wali itu berkata, "Dekatkanlah dirimu kepada Allah." Para penumpang itu berkata, "Apa yang mesti kami buat?" Wali Allah itu berkata lagi, "Tinggalkan semua hartamu, jiwamu akan selamat." Kesemua mereka sanggup meninggalkan harta mereka, asalkan jiwa mereka selamat. Kemudian mereka berkata, "Wahai wali Allah, kami akan membuang semua harta kami, asalkan jiwa kami semua selamat." Wali Allah tadi berkata lagi, "Turunlah kamu semua ke atas air dengan membaca bismillah." Dengan membaca bismillah, maka turunlah seorang demi seorang ke atas air dan berjalan menghampiri wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak berapa lama kemudian, kapal yang memuat ratusan ribu ringgit itu tenggelam ke dasar laut. Habislah semua barang-barang perniagaan yang mahal-mahal terbenam ke laut. Para penumpang tidak tahu apa yang hendak dibuat. Mereka berdiri di atas air sambil melihat kapal yang tenggelam itu. Salah seorang daripada peniaga tadi berkata lagi, "Siapakah kamu, wahai wali Allah?" Wali Allah tadi berkata, "Saya adalah Awais Al-Qarni." Peniaga itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta fakir miskin Madinah yang dihantar oleh seorang jutawan Mesir." Wali Allah berkata, "Sekiranya Allah kembalikan semua harta kamu, adakah kamu betul-betul akan membagikan kepada orang-orang miskin di Madinah?" Peniaga itu berkata, "Betul, saya tidak akan menipu, ya wali Allah." Setelah wali Allah itu mendengar pengakuan dari peniaga itu, maka dia pun mengerjakan sholat 2 rakaat di atas air. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kapal itu ditimbulkan semula bersama-sama hartanya. Tidak berapa lama kemudian, kapal itu timbul sedikit demi sedikit sehingga terapung di atas air. Kesemua barang perniagaan dan lain-lain tetap seperti semula, tiada yang kurang. Setelah itu, semua penumpang dinaikkan ke atas kapal dan meneruskan pelayaran ke tempat yang dituju. Setelah sampai di Madinah, peniaga yang berjanji dengan wali Allah itu terus menunaikan janjinya dengan membagi-bagikan harta kepada semua fakir miskin di Madinah, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Kisah ini menunjukkan bahwa langit sangat dimuliakan, bumi dimuliakan. Ketika bumi dimuliakan dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka langit pun kemudian iri dengan bumi. Maka meminta agar Nabi dimi'rajkan. Dengan Isra Mi'raj itu Rasulullah sampai ke langit. Namun yang inti bahwa ternyata oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah kewajiban sholat. Dan barang siapa yang ingin naik derajatnya, ingin naik kedudukannya, maka hendaknya mengokohkan sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salatu mi'rajil mu'min, bahwa sholat adalah tangga naik bagi seorang mukmin. Simak kisah Tauladan Promah esok hari pada jam yang sama. Dipersembahkan oleh Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh. Om Deddy, banyak yang percaya beribadah pas puasa dapat pahala berlipat ya? Iya, betul itu Dude. Makanya berlomba-lombalah mengejar pahala. Terus banyak yang percaya puasa bikin hidup sehat ya? Oh pasti. Puasa juga mengajarkan pola makan teratur. Ada saatnya sahur, ada saatnya berbuka. Terus kalau sakit mah pas puasa, ada yang percaya puasanya boleh setengah hari. Itu betul nggak? Wah, itu nggak benar. Yang benar adalah agar lambung tetap nyaman selama berpuasa, minum Promah saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Karena Promah yang sudah terpercaya selama 40 tahun itu mengandung formula hidrotalsit yang bekerja langsung dan tepat di pusat sakit mah. Tidak melalui peredaran darah sehingga aman di tubuh. Lambung sehat, insya Allah ibadah puasa semangat. Om, kalau ngegosip pas puasa, nggak apa-apa kan? Itu nggak usah dipercaya. Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh.